بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون. Ya, alhamdulillah. Kemarin terakhir kita belajar tentang isim ma'rifat, tapi khusus tentang alam ya. Kemarin alam dibagi menjadi alam askhas, ada alam ajnas, syakhs atau jenis. Kemudian alam dibagi lagi menjadi tiga bagian, ada isim, ada kunyah, ada laqab. Nah, sekarang pembagian yang ketiga, halaman 31. Progres ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berapa nih? Wayang qasim. Ya, wayang qasimu al-alamu aidan ila mufradin wa murakkabin. Jadi alam itu dibagi kalau di sisi mufrad dan murakkabnya terbagi menjadi dua. Jadi hunaka alam mufrad wa hunaka alam murakkab. Hunaka alam mufrad wa hunaka alam murakkab. Jadi bandingannya antara murakkab dan mufrad. Fal mufradu ka Zaidin wa Hindin. Fal mufradu ka Zaidin wa Hindin. Jadi Zaid, Hindun itu alam mufrad. Satu kata saja ya. Gitu ya. Jadi tidak bertingkat. Bukan dua kata. Jadi satu kata. Zaid, Hindun itu alam ya. Alam ism, nama orang. Zaid, Hindun. Satu saja kan? Zaid, Hindun. Nah, kemudian wal murakkabu salasatu aqsam. Karena alam murakkab itu ada tiga bagian. Murakkabun idhafiyun ka Abdillahi wa Abdurrahman wa jami'il kuna. Dan semua kunyah itu masuk dalam murakkab idhafi. Wa murakkabun mazdiyun. Jadi tadi murakkab idhafi, sekarang murakkab mazdi. Mazdi artinya campuran, gabungan juga ya. Sebenarnya gabungan juga, tapi kemudian menjadi satu. Murakkab mazdi seperti kabah labakka wa hadra mauta wasi bawaihi. Labakka hadra mauta wasi bawaihi. Kalau si bawai i'rab dia mabni ala kasri. Jadi si bawaihi beda dengan labakka dan hadra mauta. Jadi wa murakkabun masjiyun wa bakka wa hadra mauta wa sibawaihi. Itu yang kedua ya. Yang ketiga wa murakkabun isnadiyun. Dan murakkab isnadi. Kalau tadi campuran saja, gabungan antara dua kata yang sifatnya campuran. Kalau yang ketiga murakkab isnadi, artinya murakkab karena diisnadkan. Dia subjek predikat, mubtada khobar atau fi'il fa'il. Namun murakkab isnadi. Kabariqa nahru, seperti kata bariqa nahru. Wa syaba qarnaha dan syaba qarnaha.
Bariko nahru. Bariko itu artinya apa? Barkon apa barkon? Betul. Bukan barkon itu di ilat. Ilat. Guntur itu rakdun. Iya, rakdun itu guntur kan? Kalau ilat itu yang cahayanya tuh. Kalau guntur yang suara. Kalau itu nah, itu barak kan? Cahayanya yang kayak nanti bisa cabang-cabang kelihatan kan cahayanya pure gitu, itu barak. Jadi bariko nahru. Yang kedua apa? Syaba qarna. Syaba itu artinya syaibun washta'ala ra'su syaiba. Apa syaib? Uban. Menyala, istilah yang menyalanya. Syaib apa? Uban. Syaba beruban. Kornaha. Koren apa koren? Tanduk. Tanduk. Tapi tanduk sini bukan tanduk dalam arti tanduk hewan, tapi tanduk apa namanya ini rambut cewek itu. Kincir. Kepang ada kita ya. Oh, kincir ya. Ini kepang dua. Jadi syaba kornaha. Syaba beruban apa? Kornaha. Kedua kepangnya si wanita itu. Jadi ada perempuan namanya Syaba Kornaha. Kemudian ada orang namanya Bariko bercahaya nahruhu lehernya. Nahar itu leher. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Itu sebenarnya onta itu kalau nyembelih gimana? Onta nyembelih itu gimana? Ya pasti di leher, tapi yang paling bawah. Jadi onta itu biasanya sendiri sambil berdiri. Nanti kita lihat cara menyembelih onta. Nahar itu di bawah itu leher. Jadi bariko nahru, berkilat lehernya. Emang nggak tahu maknanya apa lagi tadi. Tapi itu nama orang. Itu ya. Baik, kita skemakan. Ya. Jadi tadi alam ada dua ya. Alam hunaka alam mufrad wa hunaka alam murakkab. Mufrad artinya cuma satu kata. Misal Zaid, Hindun. Ini cuma satu kata. Nah, ada yang tersusun dari lebih dari dua kata. Murakkab. Nah, murakkab ini ada idhafi wa hunaka mazji, murakkab mazji wa hunaka isnani. Idhafi artinya mudhaf ilaih. Contohnya seperti Abdullah wa Abdul Rahman. Siapa lagi ya? Sofiyur Rahman. Abu Barak Furi ya, pengarang kitab Sirah Nabawi ya. Namanya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ini banyak sekali ya. Baitur Rahman, Darul Rahman, Darus Salam, Darul Razak. Namun jadi apa ini? Darul Razak. Berarti targetnya itu. Baitus Salam, Baitul Al-Atiq, Baitul Kholaq kayak gini. Tempat buang air ini. Oke ya. Nah begitu juga termasuk idhafi apa tadi itu? Al-kuna, kunyah. Termasuk juga idhafi adalah al-kuna. Apa itu al-kuna? Ya, ya misalnya Abu Abdillah atau Abu Bakrin. Dua kan? Satu, dua. Ummu Kulthum dan seterusnya.
Tapi terdiri dari dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Cuman susunannya adalah mudhaf. Maka yang belakang gampang, Abdullahi, yang belakang mesti dikasrah. Abdullahi, Abdurrahmani, Sofiyur Rahmani, Abu Bakrin, Ummu. Nah, kulsumin apa kulsuman? Hah? Kulsum 4 huruf ya, berarti kulsuman. Oke. Jadi tarkib idhafi, mudhaf ilaih. Mana yang mudhaf ilaih. Ini siapa yang namanya gabungan? Jamal siapa namanya? Nama antum Jamal siapa? Jamaluddin. Nah, ini mudhaf ilaih. Wisnu Saputra. Razi apa? Fathur Razi. Nabil saja. Syahrul apa namanya? Teman-teman apa? Lengkapnya? Hizbullah. Kenapa panggilnya Harun? Hizbullah undu. Hizbullah. Itu idhafi. Wahibul minan juga idhafi juga. Susunan dua kata, tapi susunnya idhafah. Satu mudhaf, yang kedua mudhaf ilaih. Ada masjid. Masjid sebenarnya juga gabungan juga. Cuma dia khusus ya. Jadi campuran. Contohnya seperti ba'labatka. Apalagi tadi hadra mauta. Apalagi si bawaihi. Jadi ba'labatka. Nanti i'rabnya apa? Karena ini sebuah munsharif, ba'labatka hadra mauta, i'rabnya i'rab ghairu munsharif. Berarti kalau rafa berarti ba'labakku hadra mauta. Tapi kalau mansub bi fathah. Di situ kan nahwu ba'labakka. Kenapa? Karena dia mudhaf ilaih. Makanya majrur, karena majrurnya bil fathah. Itu harusnya ba'labakku ya. Ba'labakku hadra mauta. Kecuali kalau kita awali dengan nahwu ba'labakka. Nah, si bawah ini khusus. Si bawah ini di kasrah. Mabni 'ala kasr. Ba'labakka itu nama kota. Kota di kalau nggak salah Lubnan, Lebanon. Sekarang lagi ramai Lebanon. Perang sama Israel. Masih Arab. Hah? Masih Arab. Kemudian Lebanon, kemudian Beirut, Iran. Kalau Iran itu sebenarnya bukan Arab, Persia. Iran itu kebudayaannya juga tua juga. Iran itu Persia. Iran. Hah? Pusat Syiah Iran. Iya. Iran dan Irak juga. Dia dua-duanya campuran 50%. Cuma sekarang berkuasa sudah semua. Iya. Tapi istrinya ngobomnya main-main. Nggak tahu beneran tidak. Lagi didiskusikan. Beneran apa enggak itu ngobomnya? Itu cuma berdoa aja katanya. Tapi nggak tahu sebenarnya apa. Kita nggak tahu. Banyak tangan bermain di sana. Nyawa dimain-mainkan. Ini yang ini memang berani.
Ini kita nggak perang-perangan ya. Sama Malaysia perang, aduh, pusing kita. Korbannya banyak, korban semuanya. Ya, jadi si bawah ini spesial ya. Ini gabungan dari Siba sama Wai. Siba, Wai. Ada yang mengatakan Wai itu artinya aroma, Siba itu apel. Jadi orang itu aroma apel. Lama. Iya, lama ini. Siba Wai. Meninggalnya karena menghutan. Meninggalnya dalam kondisi grundel. Udah apa? Grundel atau tahu yang grundel? Enggak tahu. Grundel itu ada masalah, dia pikirkan terus, akhirnya mati. Jadi awalnya dia di hadapan khalifah diuji sama Imam Al-Kisai. Al-Kisai kan juga ada juga. Pokoknya yang satu Basrah, yang satu Kufah. Ini guru besarnya ilmu nahwu. Jadi diuji di hadapan raja dengan satu kalimat, menurut sampeyan bagaimana? Menurut si bawah, menurutmu bagaimana? Kisai bagaimana? Terus dipanggil orang Badui yang bahasanya Fusha. Kalau di Arab itu makin Badui makin asli bahasanya. Maka si Badui dipanggil. Mana yang benar? Yang dibenerin yang Kisai, bukan si bawah. Terus akhirnya dia ngomong sama raja, kalau memang yang benar si Kisai, tolong si Arab ini mengucapkannya dengan bahasa yang diucapkan oleh si Kisai. Kemudian diungkapkan, raja tetap berpihak kepada Kisai. Ini si bawah itu jadi kepikiran, jadi grundel dalam hati. Karena raja lebih berpihak ke Kisai. Umurnya masih muda katanya, antara 30-40. Jadi udah jadi ahli bahasa. Keren ya? 30-40 jadi ahli bahasa. Kalau dia bukan orang Arab, orang Persia. Biasanya yang ahli bahasa justru bukan orang Jawa, tapi malah orang luar. Jadi orang non Arab belajar bahasa Arab malah jadi ahlinya, karena dia menyusun grammar. Imam Bukhari itu orang mana? Iya, hasil Rusia masuk mana? Eropa ya. Beliau lahir di Uzbekistan. Sekarang gabung dengan Rusia. Asia Tengah atau Rusia kan? Ya, Rusia masuk Eropa. Ya kalau sekarang Rusia masuk. Ya, kategori masuk Eropa. Tapi kalau Uzbek itu masuk Asia. Asia kan? Cuma secara kelompoknya di kelompok Rusia. Jadi ada Asia. Ini kan Imam Bukhari. Tapi katanya sih keturunan dari Arab. Tapi yang berarti TTL-nya di Asia. Uzbekistan. Uzbekistan cantik. Karena ke barat-baratan. Kayak orang Eropa. Ini bukan. Susah jadi. Oke. Bakai nama kota Hadramaut, nama kota Yaman. Hadramaut itu selatan atau utara? Selatan kan? Isnadi. Murakkab isnadi. Apa maksud isnadi? Kalau isnad itu antara mubtada dan khobar atau fi'il dan fa'il. Contohnya apa tadi? Bariko mahrum. Bariko mahrum.
Atau di situ apa? Syaba korna. Syaba korna. Ini biasanya ada ceritanya, cuma saya nggak tahu ceritanya. Mesti ada ceritanya. Jadi namanya itu barikonahru. Namanya itu barikonahru. Ini fi'il fa'il. Hadza fi'il wa hadza fa'il. Bariko bersinar, apa nahruhu? Lehernya. Kalau syaba korna beruban kepangnya, kedua kepangnya. Jadi namanya ini alam murakkab isnadi. Jadi kalau dibilang ja'at syabat korna, ja'at syabat korna, datang tuh syabat korna. Jadi namanya itu syabat korna. Ja'at syabat korna. Nah, kalau yang pertama bariko nahru, ja'a bariko nahru. Nah, kayak begini, ya namanya tetap seperti asli. Ya tadi Wisnu apa? Pratama, Saputra. Gabungan kan dua, Wisnu, Saputra. Maksud mana Wisnu Saputra? Maksud di mana Wisnu Saputra? Bariko. Hah? Masuk masjid atau isnadi atau idhofi? Isnadi. Wisnu. Wisnu bukan kata kerja. Kata kerja nggak? Dewa. Dewa hujan. Saputra. Dofi. Dewa hujan. Yakin. Bisa jadi idhofi. Wisnu Saputra. Atau bisa jangan masuk masjid. Wisnu Saputra. Kalau dibilang isnadi, mana fi'il? Mana mubtada? Ini yang fi'il fa'il ya. Bisa jadi mubtada khobar. Misalnya ada orang namanya Zaidun qa'imun. Zaidun mukul. Zaidun mubtada, qa'imun khobar. Mungkin saja. Ja'a Zaidun qa'imun. Siapa datang? Oh, Zaidun qa'imun. Misalnya bapaknya anak pesantren, senang banget dengan Zaidun qa'imun. Anaknya dikasih nama Zaidun. Itu namanya murakkab isnadi. Jadi antara fi'il fa'il atau mubtada khobar. Jadi namanya begitu. Siapa namanya Mas? Zaidun qa'imun. Siapa namanya Mas? Koma abuhu. Siapa namanya Mas? Daraba Zaidun. Ada nama Zurni Laila. Zurni Laila. Hah? Sirtu fil lail. Zurni Laila. Apa artinya? Kunjungi malam-malam. Minta diapelin. Apa itu? Bunyi kamal. Tadi apa sirtu? Sirtu billahi. Ada nama gitu ya? Iya. Ya. Itu berarti bapaknya baru senang ada nama. Sirtu billahi. Nama ini sirtu billahi. Sirtu billahi. Saya Ustaz Hadirah. Laki mau perempuan? Perempuan. Tuti Arabia. Tuti Arabia. Tapi artinya apa Tuti Arabia? Kamu kasih jajan. Nah, dulu ada murid di pesantren juga namanya kakek itu, tapi bahaya namanya. Nanti bapaknya bisa nonton film-film nggak benar itu nggak. Nah, apa namanya? Sarirun Nikmat. Iya. Ini dia benar nih. Sarirun Nikmat. apa artinya? Panjang kenikmatan. Panjang kenikmatan. Sebenarnya gendeng nih bapaknya nih. Anak dikasih nama Sarirun Nikmat.
Nggak tahu dari. Hah? Nggak tahu dari. Ya tahu, langsung tahu. Jadi kan dia nanya-nanya dulu. Apa sarirun nikmat? Ranjang kenikmatan. Yang diikuti ya. Oke. Jadi sekali lagi, alam dari sisi yang ketiga dibagi menjadi dua. Hunaka alam mufrad wa hunaka alam murakkab. Murakkabnya imma idhafi wa imma masjid wa imma isnadi. Kalau idhafi mudah ilaih, masjid ini campuran, isnadi sifatnya isnad. Isnad itu fi'il fa'il atau mubtada khabar. Kalau idhafi mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau masjid ini benar-benar campuran, gabungan dua kata. Saya nggak tahu artinya ba'la sama bakat apa, tapi dia asli dua kata digabung jadi sebuah nama. Hadra, hadir. Maut, maut. Itu belum terpilih ya. Ini mereka nggak mau belum terpilih. Karena ini gabungan dua kata yang jadi nama, bukan dimaksudkan sebagai mudhaf ilaih atau isnad. Intahayna min al-alam. Juga benar. Intahayna min al-alam. Capek dari Ida karena mau masuk tidur aku masih ngobrol-ngobrol. Tidur ya sudah. Tepar ya. Tadi saya telepon Ustaz Harun nggak keangkat. Ya anak gimana nih? Akunya kecapean. Tidak mau juga belajar. Oke, no hasil. Kemarin alam, kemudian dhamir, sekarang ismul isyarat. Isim isyarat, kata tunjuk, kata tunjuk. Jadi ismul isyarat. Faslun fi bayani asma isyarat. Menjelaskan tentang isim isyarat. Ismul isyarati ma. Isim isyarat adalah ma, apa-apa isim wudi'a yang diletakkan di musyarin ilaih untuk apa yang ditunjuk ilaihi kepadanya. Jadi ma wudi'a di musyarin ilaihi. Misalnya saya menunjuk ke siapa? Adnan. Hada atau dha. Saya menunjuk ke Nabi. Hada. Saya menunjuk jauh ke sana. Dzalika. Jadi menunjuk. Bedanya apa isim isyarat sama isim dhamir? Mirip-mirip ya. Intinya isyarat ini petunjuk, untuk menunjuk ini itu. Cuma dalam bahasa Arab ini itu bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak. Mirip kayak dhamir. Kalau di kita sama aja ya. Itu untuk satu orang. Kalau untuk dua orang apa? Itu orang-orang. Satu orang itu orang. Itu dua orang. Itu berdua. Dua itu ya. Yang dua itu, nah iya begitu. Yang dua itu, yang tiga itu. Kalau di bahasa Arab ditegaskan, kalau satu apa, dua apa.
Yang kalau laki apa, kalau perempuan apa? Beda. Kalau kita sama aja kan, itu perempuan jadi itu. Kalau dalam bahasa Arab tidak. Ya, ismul isyarati, isim isyarat itu adalah ma, apa-apa dia yang diletakkan limusyarib ilaih, untuk yang ditunjukkan ilaihi kepadanya. Wahuwa za, wahuwa za lil mufradi al mudzakkar, untuk mufrad mudzakkar. Ini lil gharib ya, untuk yang dekat. Ini untuk laki-laki za. Jadi asli sebenarnya ya cuma za saja. Za. Nanti hanya jadi za saja untuk laki-laki. Wadhi, wadhi, wati, watih, wata. Lil mufradati al muannatsati, perempuan lebih banyak. Ada zi, ada zi, ada ti, ada tih. Halo? Zi, zi, ti, tih, atau ta. Itu untuk mufradah mu'annatsah. Itu saya, Rozi. Jadi kalau perempuan 5, kalau laki cuma 1. Sudah saja. Apa rahasia di mulut? Apa rahasianya? Kenapa laki cuma 1, kalau perempuan ada 5? Vi, ti, sama kata. Karena vi itu bisa dihidupkan kasrahnya. Vihi, ya, vihi. Tapi aslinya vi. Ti, tihi. Oke. Jadi isim isyarat ismun isyarat, isim isyarat lil mufrad, dan dibagi menjadi 2, ada mudzakkar dan ada mu'annas. Tadi cuma za ya. Jadi di sama ta. Jangan pakai ta ya. Yang sering pakai kata bih. Jadi bih itu bisa dibaca bihi. Karena kita sering, yang kita sebutkan kan hadhihi, sering kita pakai. Kalau ditambah ha dan bihi. Ini kita lebih cepat aja ya. Sudah selesai. Ismul isyarati ma'mudi al-musyari ilaihi wa huwa dha lil mufrad al-mudzakkar. Wadhi, wadhi, wati, watih, wata lil mufradah mu'annatsah. Wa dhani lil musanna al-mudzakkar fi halati raf'i. Wa dhani lil musanna. Itu musanna. Untuk 2 orang. Zani. Apa lagi tadi? Udah Zani. Zani lil mufrad lil musanna wa zani lil musanna al mudzakkar fi halati raf'i wa dhaini fi halati nasbi. Dia sudah lagi. Lil musanna al mudzakkar.
Ini kan mudzakkar. Ini beda lagi, pecah lagi. Dani. Birraf'i Dani. nasbi daini. Bil mu'annas Dani. warrafa an-nasb. Harusnya ada juga jar. Tani Dani. taini. Jadi tani taini. Pokoknya kalau nggak ani ya aini misalnya. Ya. وذاني للمثنى المذكر في حالة الرفع وذيني في حالة النصب والجر. Tahu sendiri ya, nasbi al-jar. Jadi kenapa naik? Itu hari ini. Zaini. Nasab dan jar. Zaini. Nasab wal jar. Zaini. Ribet ya. Bilang ini aja kok. Satu orang beda, dua orang beda. Walil jam'i mudzakkaran kana aw muannatsan ulai bil maddi inda al-hijaziyyin wa bil qasr inda al-tamiliyyin. Bil jam'i apa tadi? Satu saja ya. Ulai. Kalau Hijaz panjang, ulai. Kalau Hijaz, kalau Tamim kosong, ulai. Yang panjang ini banyak kosong. Karena kalau ada hamzah jadi mat wajib muttasil. Kalau ulai itu ya panjang, tapi panjangnya cuma dua. Jadi dia pendek. Jadi ulai atau ula. Ada minta tanwin. Oke. Wa yajuzu dukhulu ha'it tanbih ala asma'il isyarati. Boleh memasukkan apa tanbih? Benar, memasukkan apa? Dukhul ha'it tanbih. Boleh memasukkan atau masuknya tanbih ala asma'il isyarati kepada isim-isim isyarat. Nahu hadza, hadhi. Jadi ini tadi ya. Mana tadi? Dza. Unzur. Dza ditambah ha jadi hadza. Kemudian diambil di ya. Jadi ha dzani jadi hadzani. Dzaini hadzani. Ini di Quran ada semua ya. Hadzani khasmani iftasamu. Iya. Itu sana dia Daud ya. Daud ya. Sama Muslim. Wahadaini, wahatani, mana tani tadi? Belum ya. Hatani, hataini. Hatani, hataini. Kalau ini disambung. Kenapa nggak disambung? Hadani sama hadaini disambung. Hadani jadi disambung, hada jadi disambung. Tapi giliran tani hanya di besar. Ha. Kalau hada
harokat fathahnya yang meninggi. Wahataini, wahatani, kemudian ulang jadi haula. Artinya ditambahin ha tan bi. Jadi isyaratnya itu aslinya adalah bi, dari, tani, taini, ulati. Namanya ha tan tanbi. Apa tanbi ya semua? Tambahin. Iya. Tanbi itu apa? Apa tanbi? Mengingatkan. Jadi hatu kalau dibilang itu namanya tanbi. Mengingatkan. Ya. Wa idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan. Berarti yang di atas itu lil qarib. Ya. Itu lil qarib. Musyaru ilaihi qariban. Idza kana musyaru ilaihi qariban. Bagaimana kalau musyaru ilaihi jauh? Wa idza kana musyaru ilaihi ba'idan lahiqat ismal isyarati kafun harfiyatun. Jadi kalau jauh ditambahi huruf kaf. Ditambahi huruf kaf yang berlaku sebagaimana berlakunya kaf ismiyah. Wa idza kana musyaru ilaihi ba'idan lahiqat isma isyarati kafun harfiyatun tatasarrafu tasarrufal kafil ismiyati bihasbil mukhatabi, sesuai dengan kondisi mukhatab. Nahwu dzalika, dzaka dulu. Kalau tadi tambahin ha ya, sekarang tambahin kaf. Tapi nggak digabung. Ya. Kalau bingung kan? Nah, uniknya kalau untuk perempuan bukan zakat tapi zaki. Oh iya. Kalau untuk perempuan, saya juga heran. Kemudian zakuma untuk dua-duanya. zakuma. Kalau itu ini zakum. Kalau untuk perempuan Zakunna. zakun. Jadi kafnya itu sesuaikan seperti kaf isim. Maksudnya kaf isim itu apa? Kaf isim domir itu lah. Kaf isim domir. Kan ka-i, kuma, kum, kunna. Aslinya bukan domir, tapi lil ba'id gitu ya. Lil khitab. Lil khitab al-ba'id. Udah. Halo, bisa? Tenang. Jadi kalau lil ba'id ditambahi kaf. Tapi kafnya ini menyesuaikan yang diomongi. Menyesuaikan yang diomongi. Jadi zaka, zaki, zaka.
Kalau untuk laki-laki zaka, kalau untuk perempuan Zaki. kalau untuk musanna zakuma, kalau jamak zakum, zakun. Karena kalau perempuan kuman, laki-laki kuman. Tapi kalau yang jamak kunna. Tapi sekali lagi ini bukan domain ya. Ini lil isyarah lil bukti. Oke. Tambahan lagi apa? Wa yajuzu, dan boleh antazida, engkau menambahkan apa yang boleh antazida? Yento nambahi siho. Kamu menambahkan qablaha, sebelum kaf, laman lam, nahu dzalika dzalika. Tambahin lam ya. Jadi dzalika ini tambahnya. Kemudian dzalikuma. Kemudian dzalikum, dzalikunna. Ya, kenapa tidak kan nggak ada itu? Saya juga bingung. Harusnya ta itu ada ya. Tapi di sini nggak disebutin kenapa? Tadi saya cari di dalam ini nggak ketemu. إذا كان مجرد مفردة ولم تدخل عليها التنبيه كما أشار إلى ذلك بأنه ذلك بفتح الكاف. Nah ini dzaliki. Jadi ini dzaliki, bukan tilka, tapi dzaliki. Kalau tadi dzaliki kan ya. Dua kali di sini kan? Nahu mana tadi? Nahu dzalika bifathil kafi. Oh, yang di dalam ini kasrihi. Di isyarah apa? Wadaliki. Isyarahnya. Wadalikum. Dzalika bi fathil kafi, wadaliki bi kasrihi. Wadalikuma, wadalikum, wadalikunna. Oke. Apalagi nih? Wala tadkhulu fil musanna wala jam', wala tadkhulu, dan tidak masuk lam fi ismil isyarati idza kana ala suratil musanna fala yuqalu dzani lakum likuma. Artinya tidak diucapkan dzani lakuma. Jadi baca cuma zakuma, zalikuma ya. Zalikum, zalikum. Walatani lakuma wala idza kana fil jam'i fi lughati man maddahu. Wala tadkhulu fil musanna wal jam'i fi lughati man maddahu. Ini detail banget ya. Jadi tidak masuk dalam musanna. Artinya dzani enggak disebut dzani. Jadi tidak diucapkan dzani lakuma. Ini kan zakuma kan tadi. Jadi enggak ada dzani kuma, itu enggak ada. Adanya zakuma. Terus kalau ditambahin lam, jadi zalikuma, tidak dzani lakuma kan. Gitu ya. Hah? Yang mana? Bilangin itu. Iya, jadi dilangin. Jadi dia fokusnya di sini aja dia. Ini menunjukkan yang dituju adalah jauh dua orang. Gitu.
Terus juga tidak diulai, tidak masuk di ulai bagi yang apa? Bagi yang memanjangkan. Fi lughati man mad daw. Berarti yang pendek masuk dong. Kalau yang panjang kan masuk. Firman fala yuqalu ulai laka. Wa amma man qassara wa minkum man la ya'ti bil lam aidan wa minhum man ya'ti bi ya. Jadi kayak apa ya? Ulai Malaika. ulai hah? Enggak. Lamnya, lam. Ini dibahas itu lamnya. Jadi kalau yang mat nggak masuk. Kalau yang pasang ada yang masukkan, ada yang tidak masukkan. Kalau yang muslim gimana? Ulai Allai. Ulali itu. Al-la'i. Bukan. Allah itu isim mausul. Allah. Ya, di sini fala yuqalu ulai laka. Berarti ulalaka. Ulalika. Ya, ulalika. Kalau mau dimasukkan ya. Ulalika. Gak pernah dulu sih. Ini kampungnya buat tayo. Lanjut. Wa inna ma tadkhulu fihi ma halatil bu'di al-kafu nahwu dzalikuma wa dzalikuma wa ulaika. Jadi yang masuk kaf halatal bu'di. Halatal bu'di. Sarhnya Wa inna ma tadkhulu, dan sesungguhnya masuk fihima ke dalam keduanya, artinya musanna dan jamak tadi ya. Halatal bu'di dalam kondisi jauh. Apa yang masuk? Al-kaf kaf nahwu dzalikuma wa tanikuma wa ulaika. Artinya lamnya enggak ada. Bidzalikuma. Tadi kenapa nggak disebut nama dia ya? Dia nyebutnya Gakuma. Ini gimana nih? Jadi muncul ini ya, data di samping data, kalau yang perempuan bisa taka, yang tidak yang tak tadi ya, taka. Kita panggil umum aja ya. Memang kalau dadi itu nanti di Quran banyak ya. Kalau dalam bahasa sekali sehari-hari kan yang kita sebut ada hadis dari tilka paling dari semua tilkuma sama ulaika dan ha'ula, itu yang sering kita dapat. Jadi karena aturan dari nahwunya kita ikuti saja. Kita habiskan ya. Jadi kita belajar ini aja. Dan terus. Silakan. Masalah. Satu jam. Oke, kita habiskan saja. Wa kadzalika 'ala al-mufradi idza taqaddamathu
على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه نحو هذا فيقال في حالة البعد هذاك هذا boleh zaka boleh hadzaka wa kadzalika ala al-mufradi ay wa kama la tadkhulu al-lam fi al-mithal al-jam'i kadzalika la tadkhulu al-ism syarti al-mufradi idza taqaddama al-tanwin. Artinya hadzaka enggak perlu hadzalika. Artinya lamnya enggak masuk. Hadzaka wa innama tadkhulu fi halatil bu'di al-kaf nahwu hadza wa yuqalu fi halatil bu'di hadzaka Adnan jiddan nah hadza jadi enggak masuk lamnya jadi hadza kaf untuk jauh jadi tidak masuk lam jika ini dalam mufrad ya al mufradi idza taqaddamat ha'ut tanbih jadi hadza maka diucapkan hadza tidak ada hu hadza dikan selanjutnya wa yusharu al makanil qaribi bi huna ilal makan ya ini ilal makan tempat. Jadi mengisyaratkan kepada tempat. Kalau untuk yang dekat dengan guna. Wa yusharu dan makan yang qarib bi huna. Au ha huna. Nahwu inna ha huna qa'idun. Ini kisah apanya? Israel. Ya, bersama Nabi Musa. Jadi mau masuk satu Baitul Maqdis ya. Ayo berangkat semuanya. Ya. Nanti berangkat aja sama si Haram gitu. Kita di sini menunggu. Dari Israel dari dulu kita. Kayaknya nggak heran sekarang juga gitu. Jadi inna sebenarnya kami haruna di sini, orang iduna duduk saja. Ini untuk musyar ilaih berupa tempat yang dari ya ilal makanil qarib. Jadi isyarat itu bisa ke tempat. Kalau tadi isyarat kepada apa? Orang, benda. Nah, sekarang tempat. Sahih Adnan. Isyarat kepada tempat yang dekat dengan kata guna atau ha guna. Wa ilal makanil ba'idi bi hunaka aw ha hunaka. Jadi bisa kata hunaka atau ha hunaka aw hunalika. Hunaka ha hunaka hunalika. Tambah lagi aw. Bentar, kita baca dulu. Awahanna bi fathil ha'i wa tasdidi an-nun hanna. Aw bi kasriha wa tasdidin nun hinna. Jadi yang jauh itu bisa hunalika, ha hunalika, kemudian hunalika saja. Jadi hunaka, ha hunaka, hunalika, hanna, hinna untuk yang jauh. 5. Au samma nahwu wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jadi samma itu bermakna hunaka. Jadi kita bisa mengucapkan hunaka. Ini 6 berarti ya. Hunaka, hunaka, hunalika, hanna, hinna, samma. Jadi samma itu maknanya hunaka atau hunalika. Ini isyarat lil maka al
بعيد. Di Quran yang paling jelas itu ya idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Idza ra'aita, dan jika engkau melihat sama di sana, ra'aita engkau melihat sama di sana na'iman kenikmatan wa mulkan kabira, dan kekuasaan yang besar. Ini di mana nih ya? Di surat Al-Insan. Ini di mana nih? Di surga. Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jadi bukan thumma lah ya. Thamma. Beda harokat saja udah berubah maknanya. Kalau thumma kemudian kalau thamma di sana. Oke, intahana min anismi minismi al-isyarat. Kemudian isim cukup dulu ya. Cukup. Kayaknya udah pada pingsan semua ini. Iza sama Adlan ini. Halo Bang. Oke, naktafi biada. Semoga itu bisa istirahat dengan tenang. Ujian ya, hujan-hujanan ya. Berkesan nggak itu? Berkesan. Berkesan capeknya, berkesan perjuangannya. Kalau kapan ninja tapi dekat aja ya. Biasa. Bisa jauh-jauh. Maafin. Hah? Insya Allah nanti. Kalau kakiannya agak sehat mungkin ikut kemarin. Kaki pun kan cuma jadi beban buat anda di sana. Kalau ke sana nanti apa nanti?